Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan warta berita PTS tanggal 7 Agustus. Hujan deras telah menimbulkan bencana di area pegunungan wilayah sentral ke selatan. Desa Renai di Nantou yang terdampak paling parah juga diliburkan dari kerja dan sekolah pada hari ini dan upaya penyelamatan masih berlanjut. Helikopter menjatuhkan paket bantuan sebanyak 2 kali dengan total berat 500 kg di atas daerah bencana pada pagi hari. Sementara itu, masih ada lebih dari 80 orang yang terjebak di area pemandian air panas Lusan dengan jalur transportasi yang terputus. Tim penyelamat menaruh perbekalan sebanyak 500 kg ke atas helikopter untuk dikirim ke Desa Renai di Nantou. Pertama, mereka akan mengirim 200 kg perbekalan ke Taman Haoshi, kemudian ke Lusan untuk mengantar 300 kg perbekalan serta mengangkut wanita hamil yang diduga menderita asma untuk turun gunung. Desa Renai di Nantou mengalami dampak parah akibat hujan lebat yang disebabkan Taifun Kanun. Banyak jalan masih dalam perbaikan, termasuk jalan industri Lising yang mengakibatkan 3 desa terputus. Sementara jalan provinsi nomor 14 yang menghubungkan Puli ke Use dilaporkan ada yang ambruk tanggal 7. Sementara itu, di kawasan pemandian air panas Lusan, aliran sungai Taloan masih sangat deras. Kini ada 98 orang yang terjebak di Gunung Lusan. Karena lalu lintas terputus, mereka akan dijemput dengan cara lain. 我们要架绳索流笼，大家考虑那个架设点的问题是不是安全，这个都在我们考虑之内，或者用从后山高绕的方式从另外一个区域下来。 Akibat hujan lebat di distrik Taoyuan Kaohsiung, lalu lintas masuk dan keluar dari 3 desa terputus. Kantor distrik untuk pertama kalinya menggunakan kereta gantung yang dirampungkan tahun lalu untuk mengangkut produk pertanian. Ketika polisi Hualien melakukan razia terhadap 2 pria yang berkendara tanpa sabuk pengaman, salah seorang pria mendadak turun dari mobil dan kabur. Setelah tertangkap, ia adalah pekerja migran yang telah lewat masa visa asal Vietnam. Orang yang bekerja secara ilegal di Taiwan tidak hanya dideportasi, majikannya merekrut juga akan menghadapi hukuman denda. Penumpang van biru yang tidak mengenakan sabuk pengaman dihadang polisi. Pria yang duduk di kursi penumpang langsung turun dan hendak kabur. Polisi langsung mengejar dengan sepeda motor, memanjat tembok dan berlari 500 meter. Tersangka akhirnya berhasil diringkus. Setelah diselidiki polisi, pria tersebut adalah seorang PMA Vietnam yang telah melampaui masa tinggalnya di Taiwan. Ia biasanya bekerja di lokasi konstruksi. Sementara pria berbaju biru di sampingnya adalah rekan kerjanya. Setelah diinterogasi polisi, ia telah dibebaskan. Polisi akan memeriksa identitas majikan. 经查该名乘客为逾期居留之外籍移工，警方将其依法逮捕，并解交花莲市专勤队侦办。 Majikan yang mempekerjakan PMA ilegal akan didenda 150.000 hingga 750.000 dolar Taiwan. Jika mereka kembali melanggar UU dalam waktu 5 tahun, mereka akan dijerat pidana 3 tahun masa penjara atau didenda di bawah 1,2 juta dolar Taiwan. Saat ini ada 82.822 pekerja migran yang kehilangan kontak di Taiwan. PMA yang ditangkap di Hualien semuanya ditampung di Ilan sambil menunggu dideportasi. Seorang netizen mengumbar pengalaman tertusuk jarum suntik yang tersembunyi di celah kursi saat naik kereta api Zhiqiang jurusan Taitung Zhuoying pada minggu lalu melalui media sosial. TRA segera melapor ke polisi untuk menyelidiki siapa pelakunya. Netizen menuliskan pengalaman tangan tertusuk saat bergeser tempat dan menemukan jarum suntik di celah tempat duduk. TRA berpendapat bahwa jarum yang terselip di antara punggung kursi dengan dudukan yang ditemukan penumpang saat naik Zhiqiang EMU 3000 nomor 372 jurusan Taitung Zhuoying ditinggalkan oleh penumpang sebelumnya yang duduk di tempat tersebut. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan meminta petugas untuk lebih teliti dalam tugas pembersihan. Terjadi insiden keracunan makanan roti lapis ala Vietnam di Pasar Chong Chen Chong Li. Hingga berita ini dimuat, telah ada 422 orang yang melaporkan dan 229 diantaranya mengalami gejala menggigil dan mual. Hasil investigasi Biro Kesehatan menemukan masalah pembersihan telur saat membuat mayones dan menjatuhkan denda sebesar 540.000 dolar Taiwan kepada pelaku usaha. Jumlah kasus korban keracunan makanan di warung yang menjual roti lapis di Taoyuan terus bertambah. Biro Kesehatan kembali ke warung tanggal 6 untuk pemeriksaan. Pelaku usaha tidak membersihkan telur yang akan diolah menjadi mayones sehingga menyebabkan keracunan makanan. Sejauh ini, 4 orang dinyatakan positif tertular bakteri Salmonella. 计算摊商资历及本案影响人数，处
业者新台币54万元罚锾，后续倘人体、环境及食品检体检出病原性微生物，将依《食品安全卫生管理法》第49条规定，移送地检署侦办。 Hingga tanggal 6 pagi ada 422 kasus laporan, 229 orang mengalami gejala menggigil, demam, mual, dan muntah usai memakan roti lapis. 16 diantaranya dirawat di rumah sakit saat ini. Biro Kesehatan menemukan bahwa suhu lemari es di tempat penyiapan makanan tidak cukup. Mayones diracik di rumah dan diantar ke warung dalam suhu ruangan. Diduga telurnya tidak dibersihkan sebelum dibuat menjadi mayones. 一般人食物中毒的话，主要是以急性肠胃炎来表现。 症状包括恶心、呕吐、腹痛，还有腹泻，严重化甚至会有血便，还有发高烧情况。 Biro Kesehatan telah mengumpulkan 21 sampel dalam tubuh manusia, makanan, dan lingkungan untuk diselidiki. Hasil pemeriksaan akan dirilis cepatnya minggu depan. Di saat yang sama juga membentuk proyek inspeksi menyeluruh terkait keamanan makanan warung makanan siap saji Asia Tenggara di kota Taoyuan guna memastikan keselamatan warga. Gempa dangkal berkekuatan 5,5 SR terjadi di Santong, Tiongkok pada dini hari tanggal 6. Gempa dengan kedalaman 10 km ini menyebabkan setidaknya 23 orang terluka dan 126 rumah roboh. Selain itu, Taifun Doksuri yang menuju utara juga membawa hujan deras dan menimbulkan banjir bandang di Tiongkok Timur Laut yang menyebabkan 14 orang meninggal dan 1 hilang. Gempa terjadi di kota Tezhou, Santong, Tiongkok dengan kekuatan 5,5 SR. Media setempat mengatakan bahwa gempa ini merupakan yang terkuat di provinsi tersebut dalam 10 tahun terakhir yang menghancurkan 126 bangunan rumah. Gempa ini juga terasa sampai ke Beijing, Shanghai, dan Tianjin. Sementara di wilayah Timur Laut tersapu oleh Taifun Doksuri, hujan beruntun selama akhir pekan membuat angka kematian dan orang hilang bertambah. Korban evakuasi juga mencapai ribuan orang. Selain itu, kawasan Timur Laut dari Provinsi Heilongjiang yang merupakan lumbung besar utara juga terendam banjir. Di antaranya kota Wuchang yang terkenal dengan beras Wuchang menjadi daerah terdampak terparah. Otoritas setempat mengatakan 25 sungai di Provinsi Heilongjiang mungkin akan meluap. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.